Aksi kejar-kejaran polisi terhadap truk bertonase lebih. Berarti kamu, foto kamu berarti. Gudang sepeda ludes dilahap si jago merah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi melalui jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa nekat kabur saat hendak dihentikan petugas Satlantas Polres Oku. Kendaraan odol nyaris menabrak petugas, sang sopir mengaku takut. Inilah aksi kejar-kejaran antara petugas Satlantas Polres Oku terhadap kendaraan overdimensi atau overload atau odol yang nekat kabur ketika dihentikan petugas. Parahnya lagi, sang sopir nyaris menabrak petugas. Dalam video terlihat kendaraan jenis Fuso dengan nomor polisi BE9137AT tak mengindahkan himbauan petugas untuk berhenti. Sang sopir malah tancap gas. Tak pelak petugas harus kejar mengejar di kawasan Jalan Lintas Sumatera hingga beberapa kilometer. Mobil berhasil dihentikan paksa dengan dijepit kendaraan lain. Kasat Lantas Polres Ogan Komering Ulu mengungkapkan petugas yang melakukan pengejaran awalnya menghentikan secara prosedur antara muatan terlihat lebih atau overload, namun kendaraan tersebut malah tancap gas. Melihat itu, gelagat mencurigakan petugas terus melakukan pengejaran. Didapati oleh anggota kendaraan melewati Simpang Sukajadi dengan kendaraan BE berasal dari Lampung. Kendaraan ini melaksanakan pengangkutan dari Jakarta mengarah Batu Raja dengan membawa barang-barang kelontong. Didapati bahwa kendaraan ini dicurigai overload, kemudian dilaksanakan penyetopan oleh anggota. Saat ini kendaraan tersebut sudah dikandangkan di kantor Satlantas Polres Oku. Dari hasil penyelidikan, kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan dikenakan denda maksimal. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah dam truk pengangkut tanah hilang kendali hingga menabrak pos lantas yang berada di trotoar lampu merah di kawasan Kertapati, Palembang. Inilah suasana evakuasi dam truk pengangkut tanah yang menabrak pos lantas di Jalan Nilakandi, Kecamatan Kertapati, Palembang. Dam truk bernopol B9750OY yang bermuatan tanah ini menabrak pos lantas. Saat dam truk tersebut hilang kendali ketika hendak berbelok ke jalan tanjakan menuju desa Begayut. Beratnya muatan tanah, dam truk tersebut akhirnya tak mampu menaiki tanjakan sehingga mundur dan menabrak pos lalu lintas tersebut. Beruntung dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa maupun luka-luka, hanya saja satu pos polisi tersebut hancur rata dengan tanah. Yang membawa tanah dari arah KM 2 Indralaya menuju Simpang tadi belok ke kanan mengarah ke Komunitas Begayut. Karena hilang keseimbangan, pas dia menanjak, mobilnya mundur dari Sangguring kembali langsung menabrak pos. Kini sopir truk telah diamankan petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh unit Laka Lantas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 9 truk bermuatan melebihi kapasitas ditindak oleh Satuan Lalu Lintas Polres Muara Enim. Truk-truk ini ditahan dan diberikan peringatan terkait muatan yang mereka bawa. Sesuai instruksi dari Dirlantas Polda Sumatera Selatan untuk menertibkan angkutan barang yang melebihi muatan baik volume maupun tonase, Satlantas Polres Muara Enim menindak 9 unit truk yang kedapatan melintas di wilayah hukum Muara Enim dengan muatan dan volume angkutan melebihi batas maksimal. Kendaraan ini didominasi oleh kendaraan pengangkut sembako dan pecah belah. Kebanyakan kendaraan berasal dari Palembang menuju beberapa daerah seperti Lahat, Pagaralam, dan Empat Lawang. Bak truk yang mereka bawa terlihat lebih besar dan membumbung karena melebihi kapasitas truk. Petugas lantas mengambil tindakan dengan menahan truk dan diberikan peringatan. Saat ini kita selalu menindak kegiatan odol yang melintas di wilayah kita, dan kita tidak terus apabila masih kita kandangkan
di tempat terminal regional kita juga berkoordinasi dengan Disub yang ada di Muara ini. Menurut keterangan salah satu sopir truk, dirinya telah terbiasa membawa muatan yang jumlahnya besar dan melebihi muatan. Dia berdalih muatan yang dibawanya tidak berat jadi tidak membahayakan kendaraan. Selain itu mereka berangkat sesuai dengan petunjuk dan perintah dari pemilik kendaraan ekspedisi. Iya, masuk anu ikan, anu apa. Jadi aku dapat 5.000 lah tuh. Sembako berarti kita bawa ya? Iya, sembako. Dari mana Pak bawa Pak? Dari Palembang Ke mana? ke Lahat. Ke Lahat Pak ya? Kedepan apabila kendaraan-kendaraan ini masih kedapatan melanggar maka nantinya akan dilakukan penindakan hingga penilangan serta pencabutan SIM pengemudi. Dari Morainim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Gudang sepeda di Lubuk Linggau ludes terbakar, informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan, Sirekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. menyuarakan keadilan, Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Banget. laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Bekerja keras, iNews sore setiap hari. Dan Banjar terus iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Menyoroti kecurangan, Sirekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. menyuarakan keadilan, Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Banget. laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Bekerja keras, iNews sore setiap hari. Dan Banjar terus iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara.
Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjaran Transport. iNews Room Senin sampai Jumat. Terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Gudang sepeda hangus terbakar, ratusan sepeda habis dilahap si jago merah. Kebakaran ini juga membuat panik warga dan personil TNI saat api mulai membesar. Sebab kebakaran terjadi tepat di belakang Koramil 40608 Lubuk Linggau. Warga histeris saat melihat api semakin membesar. Warga dan aparat TNI berbondong membantu petugas pemadam kebakaran. Untuk memadamkan api di Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 11 siang. Kebakaran ini juga membuat panik warga dan personil TNI saat api mulai membesar. Sebab kebakaran terjadi tepat di belakang Koramil 40608, namun kebakaran tidak meluas. Ada sekitar 8 unit mobil pemadam dan 1 water cannon dari kepolisian yang dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas kewalahan memadamkan di saat angin bertiup kencang dan api semakin membesar. Karena kejadian ini, ratusan sepeda yang siap dijual ludes terbakar. Kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Untuk penyebab api masih dalam penyelidikan, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Kalau asalnya kita nggak tahu. Soalnya aku posisikan lagi masa di dapur. Kejuan api dari pucuk. Kita turun deh panggil dari toko kan, cepet ada api di belakang. Seperti itu deh kita. Kalau asalnya kita pasti tidak tahu dari mana. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang desak Jaksa Penuntut Umum hadirkan mantan Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai saksi kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel. Persidangan kasus tindak pidana korupsi dana hibah KONI Sumsel rugikan negara 3,4 miliar rupiah. Dari total dana hibah KONI tahun 2021 sebesar 37,5 miliar rupiah. Dengan terdakwa mantan Ketua KONI Sumsel Henry Zainuddin yang digelar Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Dalam persidangannya, Majelis Hakim Hoiri Ahmad desak Jaksa Penuntut Umum agar menghadirkan mantan Gubernur Sumsel Herman Deru di persidangan. Hal itu ditegaskan Majelis Hakim Hoiri saat mencecar Agung Rahmadi dan Sarial Usman, mantan Gubernur Sumsel bersamaan 4 orang saksi yang dihadirkan JPU terkait proses pencairan anggaran dana hibah 25 miliar rupiah. Diduga tanpa pembahasan terlebih dahulu di DPRD Provinsi Sumsel. Mendengar keterangan saksi, Hakim Hoiri Ahmad pun merasa ada yang janggal, terutama terkait adendum anggaran tambahan 25 miliar nilainya lebih besar dari yang pertama, tanpa persetujuan DPRD oleh gubernur saat itu padahal sama-sama dana hibah.
Menanggapi permintaan majelis hakim untuk hadirkan Herman Deru di persidangan, Jaksa Penuntut Kejati Sumsel Iskandar menyatakan beberapa waktu lalu sudah berkirim surat untuk mantan Gubernur Sumsel tersebut sebagai saksi. Namun hingga kini yang bersangkutan belum ada konfirmasi. Sementara itu, usai berikan keterangan, mantan Gubernur Sumsel Sarian Usman dikonfirmasi awak media, mengatakan terkait pemanggilan Herman Deru itu adalah hak jaksa dan hakim. Dan dikatakannya juga kalau dirinya sudah selesai, semua yang diketahuinya sudah dikatakannya di persidangan. Hakim tadi kan minta Herman Deru dihadirkan, Kak. Mungkin tanggapan Kakak? Jaksa sama hakim kan. Sebagai mantan gubernur ini, Kak. Belum tahu aku mana. Minta kooperatif kan Kak? Apa? Kita minta dia kooperatif. Ya, nggak tahu, aku nggak urusan aku. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, karyawan PT Oki Pulp and Paper Mills meninggal dunia akibat kecelakaan kerja tersedot tangki bak limbah perusahaan yang beroperasi di Sungai Baung, Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Oki. Salah satu karyawan PT Oki Pulp and Paper Mills yang beroperasi di Sungai Baung, Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mengalami kecelakaan kerja tersedot tangki limbah perusahaan. Korban bernama Ari Prabowo, warga desa Air Hitam, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki. Insiden ini diketahui oleh rekan korban saat mencari keberadaan korban yang mendapati sepeda listrik terparkir di areal tangki. Berikut sepatunya terapung di dalam tangki limbah. Setelah air di dalam tangki disedot, ternyata benar korban tersedot dan telah meninggal dunia. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Bahwa anak saya itu wafatnya itu dalam keadaan baik. Dalam arti baik, bukan saya menilainya Pak ya. Dia dalam keadaan bekerja. Merasa sangat kehilangan. Jadi ini benar-benar musibah. Kenapa kami katakan ini suatu hal yang sangat mengharukan, karena Mas Ari Prabowo, almarhum Ari Prabowo ini merupakan salah satu anak didik kami. Saat ini polisi masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kepastian meninggalnya korban saat bekerja di PT Oki Pulp and Paper Mills tersebut. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pencuri bawa kabur kotak amal masjid, informasinya setelah pariwara berikut. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, Bekerja keras. Jadi istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, Bekerja keras. Jadi istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi
demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore pemirsa. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. Terendam banjir. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali terkait dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. menyuarakan keadilan, Di balik ini semua, Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. masih ada laporan darah di sana. mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Menyoroti kecurangan, Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. menyuarakan keadilan, Di balik ini semua, Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. masih ada laporan darah di sana. mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang pria di Palembang terekam kamera pengawas saat melakukan pencurian kotak amal di masjid. Pelaku membawa kabur satu kotak amal masjid dengan modus membungkusnya dengan kantong kresek warna hitam. Kamera pengawas di Masjid Nurul Hidayah di kawasan Pelaju, Kota Palembang ini merekam detik-detik seorang pria melakukan pencurian kotak amal. Dalam rekaman CCTV itu, awalnya pelaku datang menggunakan sepeda lalu masuk ke dalam masjid. Tak lama kemudian pelaku keluar dari dalam masjid sembari membawa kotak amal yang dibungkus. Pelaku menggunakan kantong kresek warna hitam untuk mengelabui warga lalu kabur menggunakan sepedanya. Menurut pengurus masjid, di dalam kotak amal yang dicuri itu hanya uang receh karena uang sumbangan warga sudah dipindahkan. Pengurus masjid tidak akan melaporkan pelaku melainkan akan mencari dan membinanya. Kesian banyak itu kan. Jelas gak nanti duit jelas. Karena setiap Jumat dibuka limbe duitnya
sisa duit logam tuh taruh di situ. Oh. Nah, ada kan ada duit logam lain. Nah, yang terekam CCTV itu kejadiannya hari apa itu? Sabtu. Hari Sabtu. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat mencopet di pusat keramaian seorang pria di Palembang ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Polisi mendapatkan informasi mampu mengamankan pelaku dari amukan warga. Dengan wajah mengalami luka lebam akibat amukan warga, pelaku Sulaiman 37 tahun kini digiring oleh petugas kepolisian lalu lintas Polrestabes Palembang untuk menghindari dari amukan warga. Pelaku diamankan petugas lantaran pelaku telah melakukan pencopetan di pusat keramaian Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Kejadian ini bermula di mana korban Purnama yang saat itu sedang melihat ayam di pasar. Tanpa disadari, handphone yang berada di dalam tas milik korban itu hilang dicuri oleh kawanan pelaku copet tersebut. Korban baru mengetahui setelah adik korban melihat pelaku akan memindahkan handphone tersebut ke dua rekanan pelaku lainnya. Mengetahui hal tersebut, korban pun mengejar kawanan pelaku dan mendapati Sulaiman. Sementara dua rekanan pelaku berhasil melarikan diri setelah melihat pelaku jadi amukan warga. Tadi itu aku lagi nonton ayam di Jawang kan. Nah, Iko lepet sikut dorong aku sakit asoy dari kanan. Yang kiri tadi minta dapat ini. Nah, sikut tadi dorong kanan aku. Nah, dorong itu. Baru sadar aku hilang. Ada hati lagi. Tanya adik aku, dek, hampir kau tak? Udah aku. Tidak kak, udah tak kecopetan aku. Adik aku nengok budak itu muntang ke hampir tadi. Orang di kantong yang disampaikan. Nah, sudah langsung kami mengajar banget. Kini pelaku telah digiring ke Mapolrestabes Palembang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara kedua teman pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berli Indriani, sampai jumpa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kali ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk membacakan tafsir surat Al-Balad. Al-Balad artinya itu adalah negeri Mekah, itu ya, negeri. Kenapa dinamakan dengan surat Al-Balad? Kata ulama, li'anna Allah Ta'ala aqsama biha fi matla'i surati wa hiya Makkahul Mukarramah. Karena di awal-awal ayat Allah bersumpah dengan Al-Balad. Al-Balad itu artinya negeri. Dulu terpisah antara negeri Mekah dengan negeri Madinah. Sekarang jadi kota, disatukan jadi negara Saudi Arabia. Surat Al-Balad ini surat Makkiyah. Surat Makkiyah, dan inti pembahasan dari surat Al-Balad dijelaskan sama ulama, ad-dunya daru bala wa masyaqqah. Memperingatkan bahwasanya maksud surat Al-Balad itu yang dibahas adalah dunia itu adalah tempatnya ujian dan kesusahan. Itu kata ulama, salah satu inti dari surat Al-Balad.
Kalau kita perhatikan Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, surat Al-Balad ini surat ke-90. Sebelumnya ada surat Al-Fajr, surat ke-89. Kenapa posisinya itu Al-Fajr bergandengan dengan surat Al-Balad? Karena ada hubungannya kata ulama, surat Al-Fajr sama surat Al-Balad. Karena ada fungsinya masing-masing dan ada keterkaitan. Kalau di dalam surat Al-Fajr Allah menyebutkan beberapa amalan yang menyebabkan orang kafir itu masuk dalam neraka. Dulu kita bahas surat Al-Fajr itu kan. Ini perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka itu masuk dalam neraka. Salah satunya mengatakan kalau mereka itu banyak harta, banyak kenikmatan, berarti mereka itu telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu salah satu sifatnya. Nah, kalau surat Al-Balad, kata ulama, di dalam surat Al-Balad Allah menyebutkan beberapa amalan yang bisa menyebabkan masuk dalam surga. Itu ada hubungannya. Kalau surat Al-Fajr sekali lagi ini perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Kalau surat Al-Balad dijelaskan ini adalah perbuatan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga. Surat Al-Balad ini kata ulama banyak sekali berkaitan dengan wahyu, menjelaskan tentang wahyu. Ayat pertama Allah Ta'ala menjelaskan wahyu itu turun di Mekah, salah satunya ya, selain di Madinah juga. Ayat kedua Allah memberitahukan bahwasanya utusan yang menyampaikan wahyu kepada manusia adalah Rasulullah. Pelakunya yang menyampaikan wahyu di dunia ini adalah Rasulullah. Itu ayat kedua. Ayat ketiga, objek yang disampaikan wahyu adalah manusia. Dan ayat ke-17 dijelaskan dalam surat Al-Balad ini, isi wahyu itu adalah iman dan amal soleh. Maka surat Al-Balad ini cangkupannya tempat disampaikannya wahyu dijelaskan, yang menyampaikan wahyu, yang menjelaskan wahyu itu ada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan wahyu adalah manusia, dan isi wahyu tersebut adalah beriman dan beramal soleh. Itu ada di ayat ke-17. Jadi surat Al-Balad ini mencakup wahyu dari tempat, pelaku dan objeknya serta isinya. Kita bacakan di sini. Di ayat yang pertama dalam surat Al-Balad. Mudah-mudahan kita selesaikan ini 20 ayat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini adalah sumpah dari Allah. Dia bersumpah dalam surat ini dengan Mekah. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan Mekah? Mekah itu adalah makhluk. Ingat, di alam semesta ini kita kenal bahwasanya ada khalik, ada makhluk. Khalik itu artinya pencipta. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Makhluk itu ada yang bernyawa dan ada yang tidak bernyawa. Manusia ini makhluk yang bernyawa. Tiang ini yang diciptakan. Gunung itu yang diciptakan dan itu tidak mempunyai nyawa. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk, berarti makhluk itu punya keistimewaan yang luar biasa. Nah, Allah ini bersumpah dengan Mekah. Biasanya Allah bersumpah dengan waktu. Sekarang Allah bersumpah dengan tempat. Berarti Mekah ini banyak keistimewaannya. Nanti insya Allah kita sampaikan. Mekah itu banyak keistimewaannya. Di ayat kedua Allah Ta'ala mengatakan, wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu wahai Muhammad telah bertempat di negeri ini, yaitu Mekah. Ada tafsir yang lain Bapak-bapak sekalian, wa anta hillum bihadzal balad. Hillum artinya halal. Hilum artinya halal. Dan engkau wahai Muhammad dihalalkan bagimu di tempat ini,
di Mekah ini. Apa maksudnya dihalalkan? Kita kan tahu Mekah itu dinamakan dengan tanah haram. Mekah dan Madinah, tanah haram. Kenapa dinamakan dengan haram? Haram itu kan artinya nggak boleh, haram. Haram. Haram itu maksudnya diharamkan banyak kezoliman. Nggak boleh perang di Mekah, Madinah, nggak boleh. Bahkan pohonnya, daun-daunnya nggak boleh kita cabut. Nah, di Mekah misalnya dicabut, nggak boleh. Lagi berihram kita buru, nah ada hewan ini, ada burung merpati, kita tangkapin, kita buru, nggak boleh. Artinya diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak baik. Perang nggak boleh, membunuh juga nggak boleh di situ, di Mekah. Tapi khusus pada suatu kesempatan Nabi Muhammad dibolehkan untuk memerintah sahabat membunuh seseorang, boleh. Sekali waktu, bukan seterusnya. Pernah dikasih keringanan Nabi untuk dibolehkan menghukum seseorang dengan dibunuh walaupun ada di Mekah. Kan nggak boleh hukum asalnya. Kenapa? Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Oh, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kenapa seperti itu? Pernah kejadian Bapak sekalian, ada seseorang namanya Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ini, dia ini orang yang suka ngejek Nabi. Ngejek Nabi, menghina Nabi, bahkan buat syair itu isinya menghina Nabi. Nah dia ini Bapak sekalian, Nabi kalau masalah urusan pribadi Nabi nggak terlalu peduli. Tapi kalau sudah urusan umat Nabi baru peduli. Ibnu Khattal ini masuk Islam. Dulu pernah menghina Nabi, tapi masuk Islam. Nah setelah dia masuk Islam, Bapak sekalian, dia murtad. Murtad dan membunuh sahabat. Nah gara-gara inilah dia bunuh sahabat, kena kisos. Kena kisos, bunuh dibalas dengan bunuh. Inilah hukum Islam sebenarnya. Wa fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam hukuman kisos itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berpikir, kata Allah Ta'ala itu. Dalam kisos itu ada kehidupan. Bunuh, gitu kan, dibalas dengan bunuh, dikisos dengan bunuh. Itu ada kehidupan. Apa maksudnya? Kok ada kehidupan? Bukan kan orang membunuh dibalas dengan dibunuh juga kan kematian. Tapi kata Allah Ta'ala itulah kehidupan. Maksudnya apa? Dengan kisos itu banyak kehidupan terjaga, terjamin. Orang itu kalau tahu hukumannya bagi yang bunuh dibunuh juga. Ngeri dia, kalau saya mau bunuh orang nanti bakal dibunuh juga. Takut dia, makanya bisa menjaga darah orang, bisa jaga nyawa orang. Tapi kalau bunuh hukumannya 5 tahun, nah udah paling 5 tahun tidak terasa, paling sudah selesai. Beda dalam Islam itu, maling, potong tangan, udah. Beda dalam Islam. Makanya Mekah itu aman. Mekah, Madinah itu, Saudi Arabia itu sempat diejek sama orang asing. Hukum barbar apa dia? Hukum barbar katanya. Barbar katanya. Kapan bunuh dibalas dengan bunuh. Nah, mencuri dibalas dengan potong tangan. Katanya hukum Islam itu hukum barbar. Dijawab. Justru hukum inilah yang bisa buat kami nyaman, buat kami aman, buat kami tentram. Cobalah katanya. Silakan lihat data. Bayangkan saja, bandingkan kasus pembunuhan di Saudi Arabia sepekan aja dibandingkan dengan di Amerika, masih banyak setahunnya Amerika dibandingkan dengan sepekannya Saudi Arabia. Itulah, sebaliknya ya, salah. Setahun di Saudi Arabia itu kasus pembunuhan lebih sedikit dibandingkan sepekannya di Amerika.
Makanya memang menjaga hukum itu, ngeri orang itu. Nah ini hukumnya tepat sebenarnya. Allah alim bisawab. Ngeri orang kan, nah mencuri, nah potong tangan, ngeri dia. Kapan gitu, nah sudah. Korupsi biasa ya, korupsi sudah santai. Hukumannya gampang, hukumannya gitu kan. Membunuh santai aja, tinggal tempat AC, ada AC-nya, ada nyaman, ada kan. Info-info baru kayak gitu kan. Nyantai aja, biasa aja gitu. Tapi kalau diterapkan hukum Islam, wa fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam menerapkan hukum kisos itu terdapat kehidupan. Nah itu kata Allah Ta'ala. Nah Ibnu Khattal ini masuk Islam, kemudian murtad, bunuh sahabat lagi. Akhirnya Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengkisos ini. Mengkisos Ibnu Khattal ini yang sudah bunuh sahabat, dibalas bunuh. Dia ini lari ke Mekah, sembunyinya di Mekah, karena tahu Mekah itu kan tanah haram. Nah, sampai-sampai dia itu bersembunyi di kain kiswanya Ka'bah. Mikirnya kalau berarti halal ini, tanah haram. Tanah haram nggak boleh lakukan kisos itu, di luarnya mungkin. Nah Nabi dapat keringanan. Walaupun dia bersembunyi, megang-megang kain kiswah Ka'bah, tetap dia itu mendapatkan hukuman untuk dibunuh. Makanya dijelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, wa innama azina li fiha sa'at min nahar summa adan hurmatuha al-yawma ka hurmatihal bi'ams. Aku diizinkan oleh Allah Ta'ala beberapa waktu pada siang harinya ini di Mekah ini untuk memerintahkan orang itu ada yang dibunuh. Kemudian keharamannya, diharamkan membunuh itu dikembalikan ke hukum asal sebagaimana yang dulu. Artinya Nabi saat itu dapat kesempatan untuk menerapkan itu walaupun di tanah haram. Allah alam bisawab. Yang ketiga, wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Demi pertalian bapak dan anaknya. Siapakah itu maksudnya? Ada ulama yang menjelaskan maksudnya adalah Nabi Adam dan keturunannya, pertalian hubungan antara bapak dan anaknya. Nabi Adam dan keturunannya, karena memang diturunkan di sana, di era situ. Ada yang mengatakan maksudnya pertalian hubungan antara bapak dan anak itu maksudnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena pada saat itu bayangkan, ketika belum ada manusia di Mekah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim ninggalin istrinya. Ninggalin istrinya sama anaknya Ismail. Bayangkan itu, nggak ada sesuatu apapun itu. Penduduk nggak ada, manusia nggak ada, tempat tinggal nggak ada, makanan nggak ada. Tapi disuruh oleh Allah Ta'ala untuk ninggalin anak istrinya di daerah tersebut, Mekah, gitu ya. Dan Nabi Ibrahim itu taat sama Allah Ta'ala, lebih milih perintah Allah dibandingkan sayang sama anak istri. Sudah, tinggalkan namanya perintah Allah. Itu perintah Allah, ninggalkan anak istri ada. Nah, kita nggak boleh ninggalkan anak istri, bahkan kita ini tidak menafkahi, zolim namanya. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu memang ada perintahnya dan itu ada hikmahnya. Kenapa hikmahnya? Setelah ditinggalkan oleh istrinya dan anaknya, Mekah itu jadi kota, jadi ada air Zam-Zam, jadi kehidupan. Dibangun ulanglah Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Siapa yang bangun Ka'bah? Ulama beda pendapat. Yang bangun pertama kali itu ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Adam. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini apa yang ibaratnya renovasi, bukan bangun dari awal. Allah alim bisawab. Itu ada kaitannya di Mekah itu dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu ya. Lanjut selanjutnya, ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Manusia itu banyak dalam kondisi melelahkan, manusia itu. Entah dia masih kecil sampai dia sudah tua, banyak sekali kondisi dia itu melelahkan.
Yang sudah berumah tangga, dia harus capek-capek untuk nyari nafkah. Yang anak-anak misalkan dia harus capek untuk belajar dan seterusnya. Karena memang tabiat manusia itu diciptakan dalam kondisi capek. Nah, capeknya ini apakah di dunia apa di alam yang lainnya? Manusia ini capeknya bukan hanya di dunia, bukan. Tapi juga di barzakh. Capek kena siksa ada. Capek menjawab pertanyaan, gitu ya. Di akhirat, di padang mahsyar. Di padang mahsyar, kemudian di jembatan. Intinya manusia itu banyak mengalami kondisi yang bisa melelahkan, bahkan bisa membahayakan. Tapi Allah Ta'ala beri jalan keluarnya dengan Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Tapi Allah Ta'ala beri jalan keluarnya dengan cara banyak amal soleh. Kapan kita banyak amal soleh, maka kita tidak akan banyak mengalami kelelahan. Maka kondisi kesehatan kita akan terjaga. Innal abrara lafi na'im, kata Allah Ta'ala kan dalam surat Al-Mutaffifin itu, sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan na'im, banyak kenikmatan. Sering kita ulangi, banyak kenikmatan apa? Yang berbuat baik, yang berbuat amal soleh, kata ulama, bahkan mendapatkan kenikmatan, nikmatnya di badan, nikmatnya di hati, nikmatnya di ruh. Badannya jadi sehat gara-gara banyak ibadah. Nah itu Allah alim bisawab. Ini ayat keempat. Ayat kelima, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia, yaitu manusia, mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Maksudnya apa? Dalam tafsir ini dijelaskan, salah satunya pendapat Hasan Al-Basri, manusia itu menduga bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu mengambil hartanya. Orang itu kan ada yang capek-capean dia itu kerja, dan dia mengira bahwasanya nggak ada yang bisa menghilangkan kekuasaanku. Pangkatnya udah tinggi, capek-capek dia ngejar pangkat, capek-capek berlelah-lelah dia mengejar harta. Dan dia mengatakan nggak ada yang bisa menghilangkan kekuasaanku, yang menghilangkan hartaku, nggak ada. Sampai-sampai dia mengatakan di ayat yang ke-6, yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Sombong dia. Aku ini banyak duitnya. Duit ini sudah banyak aku habiskan dan gak ada yang bisa ngabisin duitku. Gak ada yang bisa untuk menghilangkan pangkatku, kekuasaanku. Itu manusia. Allah menceritakan sifat manusia. Tapi di sini Allah menggunakan kata ahlaktu. Ahlaktu artinya itu membinasakan. Sebenarnya itu secara bahasa, aku telah membinasakan hartaku secara bahasa. Maksudnya aku telah menghabiskan hartaku, tapi Allah pilih dengan menggunakan kata ahlaka. Ahlaka itu artinya menghabiskan. Menghabiskan dengan membinasakan. Allah itu menyinggung orang. Kenapa kok pakai kata membinasakan harta secara bahasa? Karena wasammallahu ta'ala al-infaqa fis sahawat wal ma'asi ihlaqan li'annahu la yantafi'ul munfiqu bima anfaqa wa la ya'udu alaihi min infaqihi illa nadam wal khasar wa ta'ab wal qillatu. Kata ulama, Allah menggunakan kata ini, orang manusia ini membinasakan hartanya, padahal secara hakikat dia membinasakan harta. Maksudnya apa? Manusia itu kalau menggunakan hartanya untuk hawa nafsunya,
untuk perbuatan maksiat. Itu sama saja dia membinasakan hartanya. Karena manfaatnya itu tidak akan kembali kepada dia. Nggak dapat pahala, enggak. Bahkan nanti kena hisab orang itu. Harta dipoya-poyakan, habis-habiskan. Kena audit sebenarnya. Nggak bisa kita ngomong ini kan hartaku sebenarnya. Terserah aku menggunakan, nggak bisa. Kita ini masalah harta ini cuma titipan. Dan nanti bakal diaudit. Sama kayak uang perusahaan sebenarnya. Uang perusahaan walaupun kita bendahara nggak bisa kita pakai seenaknya. Nah, nanti ada laporan penangguhjawaban. Digunakan untuk apa? Ini sudah sesuai dengan syarat misalkan. Sudah sesuai dengan SOP-nya. Ada pertanggungjawaban karena bukan uang kita sebenarnya. Nah begitu juga harta yang kita miliki di dunia itu hanya sebagai titipan. Nanti bakalan diminta pertanggungjawaban. Kapan banyak hartanya dipakai untuk hal yang mubah tapi nggak mau melakukan yang wajib, hati-hati itu. Haji nggak mau, zakat nggak mau, hati-hati itu. Nah itu maksud Allah Ta'ala, disinggung sama Allah Ta'ala, itu ngabis-ngabiskan duit, nggak ada manfaatnya. Dalam surat Al-Balad ayat ke-6 ini. Sampai-sampai di ayat ke-7 Allah Ta'ala mengatakan, ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Apakah enggak ada yang ngawasinya? Sehingga dia tuh pakai harta seenaknya aja, bahkan dibuat kezaliman dia, bahkan dengan cara yang tidak baik ketika mencari harta atau mengeluarkan harta. Allah Maha melihat, maksud Allah Ta'ala di dalam ayat ke-7 ini. Dan Allah Ta'ala mengatakan, alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain, di ayat ke-8 dan 9. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Yang ngasih mata itu Allah, yang ngasih lidah, yang ngasih mulut, ngasih bibir itu Allah. Maksud Allah itu sudah tahu yang ngasih semua itu Allah, ngapa nggak digunakan untuk ibadah itu? Maksud Allah Ta'ala, ngapa nggak digunakan untuk zikir? Malah dipakai untuk maksiat, misalkan lidahnya itu. Nah, matanya dipakai untuk maksiat. Berarti dia nggak bersyukur berarti. Sudah dikasih fasilitas tapi nggak mau ibadah, nggak bersyukur. Itu maksudnya. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Kami kenalkan dua jalan kepada manusia, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Udah dikasih tahu yang benar kayak gini, yang salah kayak gini. Bukan nggak dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Nah, dikasih tahu. Ini ayat ke-10. Kita udah dikasih tahu ini yang halal, ini yang haram. Udah tahu riba itu haram, masih dilakukan. Udah tahu sedekah itulah yang banyak buat harta kita bertimpah. Wa yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276 kalau enggak salah. Allah itu membinasakan harta gara-gara riba. Dan Allah memperbanyak harta gara-gara sedekah. Dikasih tahu sama Allah, ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Dikasih tahu semuanya oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi falaqatahamal aqabah. Namun dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Apa maksudnya? Ini adalah ajakan kepada manusia agar menembus dan melewati jalan mendaki. Masuk Qatada, kata Qatada mengatakan, jalan mendaki yang keras maka tempuh dan tembuslah dengan taat kepada Allah Ta'ala. Kan dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Tadi kan ayat 10 tadi kan dikasih tahu ini jalan kebaikan, jalan keburukan. Tapi manusia tidak mau milih jalan yang susah, jalan yang mudah. Kalau bisa korupsi, dapat duit banyak dengan cara mudah, korupsi pakai cara mudah. Gak mau pakai cara yang susah. Yang susah itulah ganjarannya besar sebenarnya. Kan kita ini bapak-bapak sekalian,
Masuk surga itu nggak gampang masuk surga itu. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala jalan sukar itu sebenarnya. Nah manusia ini lebih milih jalan yang mudah, nempuh jalan singkat. Tapi dengan cara bermaksiat, itu manusia. Kata Allah Ta'ala, Hufatil jannah bil makari, wa hufatil nar bisyahwat. Kata Rasul alaihi wasallam, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Itu surga. Kalau mau masuk surga banyak-banyak melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Wa hufatin nar bisyahawat, tapi neraka itu dikelilingi oleh orang nafsu. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore pemirsa. Bekerja keras. Lagi di sela apalagi Cino Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. Terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali terkait tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews.